Ini dulu sekarang. Setelah urusan berkirim parcel beres, saatnya mempercantik rumah jelang Lebaran. Ingin nuansa yang lebih islami, pajangan ayat-ayat suci Al-Quran di dinding ruang tamu akan semakin menghidupkan suasana. Nah, ini dia kaligrafi scrapbook yang bisa disesuaikan dengan interior rumah. Berawal dari hobi mengolah kerajinan kertas, Rahmat terpikir untuk berinovasi dengan membuat kaligrafi berbahan kertas seperti ini. Keunikan kaligrafinya terlihat dari tekstur huruf yang muncul seperti 3 dimensi. Untuk membuatnya, gambar pola terlebih dahulu di atas kertas. Lalu tempelkan foam tape. Untuk memberi hiasan bingkai, cetak ukiran dengan die-sketch lalu giling dengan roller. Cetakan hiasan siap ditempel di bingkai untuk mempercantik kaligrafi. Pemasaran awal itu dari teman-teman gitu. Ketika teman datang ke rumah saya, kemudian melihat kaligrafi saya, dia tanya, ini beli di mana? Saya bilang, ini saya bikin sendiri. Nah, kemudian ada teman beli, ada temannya lagi beli, dari mulut ke mulut. Ya, menilik sejarahnya, kata kaligrafi diambil dari bahasa Yunani. Kalos yang berarti indah dan grapein yang artinya menulis. Sehingga kaligrafi bermakna seni tulisan yang indah. Seni kaligrafi tak terlepas dari tangan para sastrawan Arab yang berkembang di masa Khalifah Abu Abbas Asy-Syaffah di tahun 754 hingga 775 Masehi. Biasanya lantunan ayat-ayat pada kaligrafi diukir dengan tinta atau huruf timbul berwarna emas sehingga memancarkan keindahan dan kemewahan. Balik lagi ke scrapbook kaligrafi ya. Apapun jenisnya memang butuh ketelitian dan kesabaran dalam membuat kaligrafi. Terlebih yang dibuat ini adalah potongan ayat-ayat suci Al-Quran. Kaligrafi memang identik dengan agama Islam, tapi sejumlah bangunan gereja di dunia juga memiliki ukiran kaligrafi di dalam bangunannya. Hagia Sophia, bangunan bersejarah yang berlokasi di kawasan Masjid Biru di Istanbul, Turki ini menyimpan jejak peradaban dua agama, Islam dan Kristen. Hal ini terlihat dari adanya ornamen simbol agama Kristen dan kaligrafi ayat-ayat suci di dinding dan langit-langit bangunan. Jelas saja, semula tempat ini adalah gereja katedral bangsa Yunani di Konstantinopel pada masa Kekaisaran Bizantium tahun 324. Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II sehingga kota ini berubah nama menjadi Istanbul. Sejak saat itu, Hagia Sophia berubah fungsi menjadi masjid setelah hampir 1000 tahun digunakan sebagai gereja. Hagia Sophia muncul dalam film 99 Cahaya di Langit Eropa, sequel kedua yang bercerita tentang menapaki jejak-jejak Islam di Eropa. Goresan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran juga masih terjaga dengan baik di dinding mihrab Masjid Cordoba bagian tenggara kota Madrid, Spanyol. Semula bangunan ini adalah gereja katedral. Tahun 784 Masehi, bangunan ini diubah menjadi masjid di bawah kepemimpinan Ab'ar Rahmani. Masjid ini bahkan menjadi pusat pemerintahan keislaman di Andalusia selama 3 abad lamanya. Bangunan dengan 1000 pilar di dalamnya ini lantas berubah kembali menjadi gereja di abad ke-16 di masa penaklukan tentara Kristen. Meski kembali berubah fungsi menjadi katedral, kaligrafi yang menjadi saksi sejarah Islam di tanah Spanyol ini tetap dipertahankan. Sejak 15 Desember 1994, Masjid Cordoba ditetapkan sebagai warisan yang sangat penting di dunia. Batuta, penjelajah muslim yang menjadi rujukan dunia. Rania itu kan perempuan. Untuk melengkapi libur lebaran nanti, sejumlah sineas perfilman sudah mempersiapkan judul-judul film yang bisa jadi referensi Anda. Film drama jilbab traveler Love Sparks in Korea menceritakan seorang hijabers bernama Rania yang berpetualang ke Korea Selatan. Anda cantik, saya suka Anda. Di negeri ginseng ini, Rania yang diperankan Bunga Citra Lestari mengalami banyak cobaan mulai dari masalah keuangan hingga penyakit yang diidapnya.
Film yang diangkat dari novel karangan Asma Nadia ini mempertemukan Rania dengan seorang pemuda Korea yang diperankan Morgan Oey dan membawanya dalam kisah asmara. Ibu sudah mendengar niat dari Nailhan dan ibu kira ibu setuju. Sejauh ku jelajahi dunia. Kamu mau ngapain? Aku cuma mau sapa, apa salahnya? Can't swim, so I took a boat to an island so remote. Only Johnny Depp has ever been to it before. Sekian dulu cerita tentang serba-serbi Ramadan hari ini. Saksikan dulu sekarang setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi hanya di Trans 7. Sampai jumpa! My treasure map.